Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala macam bala, melimpahkan kita dengan rezeki yang halal dan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salam, jumpa lagi dengan Studio Badang. Hai Wai. Kita akan membicarakan beberapa istilah di dalam kurikulum Merdeka yang mungkin sangat bermanfaat bagi Bapak, Ibu guru khususnya, dan untuk kita semua umumnya. Kurikulum Merdeka sudah diluncurkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek Republik Indonesia. Juga sudah mulai diterapkan melalui beberapa sekolah yang sudah lolos terdaftar sebagai sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Insya Allah kurikulum Merdeka ini akan diterapkan secara penuh pada tahun 2024. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa istilah yang digunakan di dalam kurikulum Merdeka. Ini mungkin cukup membantu Bapak Ibu dalam memahami kurikulum Merdeka. Pertama, capaian pembelajaran atau CP. Istilah pertama ini digunakan dalam kurikulum Merdeka dengan istilah capaian pembelajaran. Sebelumnya ketika kita menggunakan kurikulum 2013, itu bisa disamakan dengan istilah KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, semua aspek di dalam capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, seperti halnya di dalam KI dan KD pada kurikulum 2013, semua aspek tersebut dalam capaian pembelajaran digabung dan diintegrasikan dalam satu paragraf utuh. Capaian pembelajaran dibuat berdasarkan pembagian fase dalam capaian pembelajaran. Di setiap fase dapat dilihat deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum. Lalu diturunkan atau dijabarkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dilaksanakan berdasarkan pemetaan dan perkembangan peserta didik. Istilah yang kedua adalah alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dalam kurikulum 2013 dikenal istilah silabus. Nah, istilah silabus dalam kurikulum Merdeka disebut alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut sistematika pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, alur tujuan pembelajaran atau ATP ini memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013. Yaitu berfungsi sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Nah, itu dia. Penyusunan ATP ini dalam kurikulum Merdeka dilakukan dengan menganalisis
capaian pembelajaran. Jadi berkaitan dengan capaian pembelajaran tadi. ATP ini kemudian dijadikan sebagai panduan guru dan peserta didik untuk mencapai capaian tujuan yang sudah dirumuskan di akhir fase, yaitu kompetensi, konten atau isi, dan variasi. Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase dapat memberikan gambaran tentang cakupan dan tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Itu istilah yang kedua. Kemudian ada istilah yang ketiga, yaitu modul ajar atau MA. Modul ajar di dalam kurikulum Merdeka ini bisa disamakan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013. Modul ajar dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa atau bisa disebut dengan LKS, dan asesmen atau penilaian untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan dengan RPP dalam kurikulum 2013. Terdapat dua modul ajar dalam kurikulum Merdeka, yaitu modul ajar umum untuk proses pembelajaran yang diwajibkan bagi semua guru mata pelajaran atau guru kelas, dan modul ajar khusus. Modul ajar khusus ini merupakan modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila. Itulah dua model atau dua macam modul ajar. Istilah yang keempat adalah profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum 2013 kita mengenal istilah PPK, penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter ini sudah diatur di dalam peraturan Presiden dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam kurikulum Merdeka tidak ada lagi istilah penguatan pendidikan karakter. Yang ada adalah istilah profil pelajar Pancasila. Namun bukan berarti pendidikan karakter tidak ada. Pendidikan karakter ini tetap berjalan karena ini sangat penting. Pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat. Belajar dari buayan hingga ke liang lahat. Itulah belajar seumur hidup yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa nilai-nilai Pancasila itu? Ada 6 ciri utamanya. Pertama, beriman. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Lalu bergotong royong. Kemudian mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang terkandung yang harus dimasukkan ke sanubari pelajar Pancasila. Istilah yang kelima adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP.
Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP ini diturunkan dari indikator asesmen suatu tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi pada tujuan pembelajaran tersebut. Fungsi dari kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ini adalah untuk merefleksikan proses pembelajaran dan mendiagnosis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik agar guru hebat itu dapat memperbaiki proses pembelajaran dan atau memberikan intervensi pembelajaran yang sesuai dan dibutuhkan oleh peserta didik. Istilah yang keenam adalah teaching at the right level atau TAR. Nah, ini istilah bahasa Inggris pula nih ya. Merupakan istilah yang harus dipahami oleh guru-guru hebat kita. Istilah ini merupakan suatu pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Istilah ini tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. Inilah yang membedakan kurikulum Merdeka yang menggunakan pendekatan TAR ini dengan pendekatan yang biasa-biasa saja. Ada inovasi pendekatan pembelajaran pada kurikulum ini. Kemudian istilah yang ketujuh adalah kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KOSP. Dalam kurikulum Merdeka saat ini kita disuguhkan dengan istilah kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Pada kurikulum 2013 yang lalu kita masih menggunakan istilah KTSP. Nah, kurikulum operasional ini, KOSP ini memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan masing-masing. KOSP dijadikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran dalam satuan pendidikan yang diampu. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan supaya menjadi lebih bermakna. Jadi, disesuaikan dengan latar belakang, kondisi di mana dan bagaimana para peserta didik dan satuan pendidikan itu berada. Ini bergantung sekali dengan lokalitas budaya lokal, kejeniusan lokal, kearifan lokal sangat membantu keberadaan KOSP ini. Guru-guru hebat, itulah beberapa istilah yang harus kita pahami di dalam kurikulum Merdeka. Semoga para guru hebat kita selalu sukses, selalu menjadi guru terbaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.